Saya melihat dari statusnya Dokter Oki juga di Instagram, dia kepengen segeralah menyudahi semua ribut-ribut kegaduhan soal skincare. Dia sampaikan juga bahwa sekarang kan netizen sudah pinter ya, masyarakat sudah pinter. Artinya ya udah, kalau memang nggak mau beli produk yang mungkin diduga ada bahan-bahan tidak baiknya, ya nggak usah beli. Jadi Dokter Oki kepingin dalam suasana Lebaran ini ya sama-sama bisa tabayun lah. Kemungkinan ya. Jadi kenapa kami sampaikan kemungkinan? Karena kami sampai sekarang berpendapat tidak boleh hanya 2 tersangka, seperti itu. Harusnya berapa, Bang? Harusnya berapa? Kalau kami menganggap itu harus lebih dari 2 tersangka, yaitu 4 orang tersangka. Seharusnya ya, berdasarkan peristiwa hukum 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Inisialnya adalah Dr. O dan Dr. S ya. Yang arti ada peristiwa 27 Oktober, ada komunikasi antara klien kami dengan Dr. O pada saat 27 Oktober, itu aja ya. Dr. S? Dr. S itu terkait masalah percobaan 369 ya, pemerasan ya. Klien kami ini kan tetap kepada humanis ya. Tidak ada dendam terhadap para tersangka, seperti itu ya. Tetapi klien kami berharap bahwa tegaknya konstitusi di penyidik Polda Metro Jaya, seperti itu. Makanya saya sangat keberatan kalau pihak pengacaranya si DRG itu menyatakan Dokter Oki ini adalah sindikat. Karena saya tahu karakternya Dokter Oki itu orang baik. Dia nggak seneng ribut, dia seneng kalau ya seperti saya, kalau memang ada kedua belah pihak yang dia kenal atau kawan baiknya dia pasti akan bagaimana caranya untuk menyambungkan silaturahmi gitu loh. Jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada kegaduhan, keributan, apalagi persoalan hukum. Kita selesaikan ini kegaduhan skincare dengan baik karena sudah sudah menjadi polemik yang tidak baik gitu loh. Sesama pengusaha saling memperbaiki produknya. Kegaduhan ini tidak akan terjadi kalau para pihak tentunya, dalam hal ini para pengusaha skincare itu melakukan betul-betul standarisasi menjaga kualitas produknya dari yang hal-hal merugikan masyarakat gitu. Jadi makanya saya tuh ini juga gitu, kalau pengacaranya DRG tuh ribut, Dokter Oki harus tersangka, dia sindikat. Hati-hati kalau bicara. Nanti kalau nggak bisa dibuktikan dan tidak ada kan putusan hukum selama ini bahwa Dokter Oki itu sindikat dari skincare atau sindikat terkait dengan produk-produk kosmetik, kan nggak ada. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harusnya ada dasarnya. Setahu saya kan kuasa hukumnya DRG kalau ngomong tuh kan ada pasalnya. Ini buktikan kepada kita mana. Kalau Dokter Oki dibilang sindikat mana putusan hukumnya Dokter Oki itu sindikat gitu. Proses hukumnya tetap berjalan. Terakhir itu pemeriksaan Sampai saat ini belum ada panggilan lagi. Yang pasti kalau ada panggilan polisi, beliau Dokter Oki sebagai warga negara yang baik tentunya juga nanti akan saya dampingi pasti. berarti terakhir sebagai saksi Iya, masih sebagai saksi. Gitu. Dan memang akan terus sebagai saksi. Di laporannya DRG ya. Kami dengar informasi beberapa waktu yang lalu mencoba untuk, ya saya bilang nggak mencoba ya, tapi pergi ke luar negeri ya, tapi dugaan kami itu mencoba untuk melarikan diri. Ini sudah menjadi unsur objektif. Jadi sehingga ya kami meminta kepada pihak penyidik segera ya, sudah tersangka segera melakukan penahanan juga dengan dengan Doktif itu sendiri ya, alias Dr. Samira, segera lakukan penetapan tersangka dan penahanan dan sita akunnya agar ini selesai. Jadi untuk laporan RL ya sudah kemarin diminta mediasi. Jadi kedua belah minta mediasi, namun untuk salah satu dari yang diundang tidak hadir. Yang hadir aja RL. Ya, lanjut. Kemudian kemarin dilakukan mediasi tanggal 27 Maret 2025. Salah satu yang diundang tidak hadir. Yang hadir aja datangnya cuman RL. Ya. Artinya hasil mediasinya nihil ya Bu? Nihil. Kemudian dari saksi kita sudah memeriksa 8 orang saksi ya, mulai dari saksi-saksi yang jelas dari korban, pelapor, kemudian dari ahli-ahli ya, ahli-ahli dari ahlinya semua dari
semua dari pidana sudah kita periksa. Polres Metro Jakarta Selatan itu menjembatani ya, dengan mediasi yang memang diminta pasti dari Polres Metro Jakarta Selatan, tentunya dari penyidik menjembatani. Sekali lagi tentang perang skincare ini, aku tahu banyak sih. Bahkan aku tahu Siapa dalangnya? bukan cuma dalangnya sih, aku juga tahu benangnya dari awal. Karena kan aku ngikutin benar-benar dari awal ya. Cuma ini bukan saatnya untuk aku berbicara. Ketika aku berbicara sekarang, untuk apa? Ketika masih banyak yang nggak percaya, masih banyak yang bisa tergiring opini, menurutku itu belum bijaksana ya. Nanti ketika mungkin Pak Polisi sudah membukanya sedikit lebih terang, 75% sudah terang, atau 90% sudah terang, baru saya akan ceritakan dengan kalian nanti sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan siapa dalangnya, daripada kalau kayak sekarang kan jadinya kan jadi spekulasi ya jadinya ya, dan akhirnya jadi tuduh-tuduhan. Nggak baik lah di bulan Ramadan kita saling menuduh satu sama lain. Biar nanti Pak Polisi dulu yang buka semuanya, baru aku akan coba menjelaskan. Kalau dikasih kesempatan oleh masyarakat, nanti aku akan jelaskan dengan masyarakat sebenarnya ini loh yang terjadi. Tapi karena terjadi penggiringan opini dan lain sebagainya, maka terjadi cekcok ya, netizen juga terpecah belah. Ada saatnya nanti aku akan berbicara.